Bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Tulang hidung, saraf pembau, selaput lendir, saraf pembau ke otak, dan rambut hidung bekerja sama untuk fungsi penciuman dan perlindungan saluran pernapasan. Tulang hidung membentuk struktur dasar hidung dan memberi dukungan. Selaput lendir di dalam hidung menghasilkan lendir yang membantu menangkap dan mengeluarkan partikel asing serta mikroba. Rambut hidung atau silia berfungsi sebagai penyaring awal dengan menangkap partikel besar dan kotoran. Saraf pembau yang terletak di lapisan mukosa mendeteksi molekul bau dan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf pembau ke otak, memungkinkan kita untuk mengenali dan membedakan berbagai bau. Organ pernapasan kedua yaitu faring. Faring adalah bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan yang terletak di tenggorokan dan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring terletak di bagian atas faring di belakang hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran udara dari hidung menuju orofaring. Nasofaring juga berperan dalam memfilter, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Lalu ada orofaring. Orofaring terletak di belakang mulut, di antara nasofaring dan laringofaring. Fungsi orofaring adalah sebagai saluran untuk makanan dan udara. Ini juga berperan dalam proses menelan, di mana otot-otot orofaring membantu memindahkan makanan dari mulut ke laringofaring. Dan yang terakhir ada laringofaring. Laringofaring terletak di bagian bawah faring, dekat dengan laring dan esofagus. Laringofaring berfungsi sebagai saluran akhir untuk udara menuju laring dan untuk makanan menuju esofagus. Organ berikutnya adalah laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara, adalah struktur dalam saluran pernafasan yang terletak di antara faring dan trakea. Laring terdiri atas bagian-bagian utama. Yang pertama, epiglotis. Epiglotis adalah struktur berbentuk daun yang terletak di atas laring. Fungsi utama epiglotis adalah menutup saluran udara saat menelan makanan atau minuman dan mencegah makanan dan cairan masuk ke trakea dan paru-paru. Yang kedua ada supraglotis. Ini merupakan bagian laring yang terletak di atas pita suara. Supraglotis berfungsi sebagai saluran untuk udara yang masuk dan membantu dalam resonansi suara. Lalu ada pita suara atau vocal cords. Ini juga dikenal sebagai lipatan vokal. Ini adalah 2 struktur berotot yang dapat meregang dan bergetar untuk menghasilkan suara. Yang keempat ada glotis. Glotis adalah celah antara pita suara yang bisa membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara dan produksi suara. Dan yang terakhir ada subglotis. Subglotis berfungsi sebagai saluran udara menuju trakea dan paru-paru. Ini adalah area di mana tekanan udara dapat membantu membuka dan menutup pita suara selama produksi suara. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding terakhir ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh terakhir sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu polan dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Organ pernapasan berikutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus memiliki peran penting untuk distribusi udara,
penyampaian udara, penyaringan udara, dan regulasi aliran udara. Organ pernafasan selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang berada di dalam paru-paru. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus kecil dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya adalah alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernafasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah pada alveolus. Terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas, yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantung-kantung kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak. Karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas, permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernafasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernafasan manusia yang terletak di rongga dada. Paru-paru manusia dibagi menjadi beberapa lobus yang merupakan bagian-bagian utama dari logam tersebut. Yang pertama, paru-paru dengan 2 lobus. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu lobus atas atau superior dan lobus bawah atau inferior. Struktur ini lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan karena harus memberi ruang untuk jantung yang terletak di sisi kiri dada. Yang kedua, paru-paru dengan 3 lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, yaitu lobus atas atau superior, lobus tengah atau middle, dan lobus bawah atau inferior. Paru-paru kanan lebih besar dan lebih panjang daripada paru-paru kiri. Pembagian lobus ini membantu dalam mengorganisir dan memfasilitasi fungsi pernafasan sehingga mempermudah diagnosis dan perawatan kondisi paru-paru dalam kedokteran. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada asfiksi. Asfiksi adalah kondisi tubuh serius di mana tubuh atau bagian tubuh kekurangan oksigen. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk jalan nafas yang tersumbat, gangguan pernafasan, atau keracunan. Lalu yang kedua ada asma. Asma adalah kondisi pernafasan kronis yang ditandai dengan peradangan penyempitan saluran udara, menyebabkan gejala seperti sesak nafas, batuk, dan nafas berbunyi atau wheezing. Asma sering dipicu oleh alergi, infeksi, atau polusi udara. Yang ketiga ada emfisema. Emfisema adalah bentuk penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang menyebabkan kerusakan pada alveolus atau kantung udara kecil di paru-paru. Ini mengakibatkan kesulitan dalam mengeluarkan udara dari paru-paru sehingga menyebabkan sesak nafas. Emfisema biasanya disebabkan oleh perokok. Lalu yang keempat ada kanker paru-paru. Kanker paru adalah pertumbuhan sel kanker di paru-paru. Gejala dapat meliputi batuk kronis, nyeri di dada, sesak nafas, dan penurunan berat badan. Kanker paru seringkali dikaitkan dengan merokok, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Yang kelima ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveolus. Gejala utamanya meliputi batuk, demam, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Pneumonia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC. TBC adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC terutama mempengaruhi paru-paru dan dapat menyebabkan batuk berdarah, penurunan berat badan, dan demam. Penyakit ini menular melalui udara. Gejala selanjutnya adalah influenza atau flu. Influenza merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan atas dan bawah. Gejala umum meliputi demam, batuk, pilek, nyeri otot, dan kelelahan. Flu dapat menular dan seringkali membutuhkan perawatan medis untuk mencegah komplikasi. Lalu ada polip hidung. Polip hidung merupakan pertumbuhan jaringan lunak dan non-kanker di lapisan hidung atau sinus. Mereka dapat menyebabkan hidung tersumbat, kesulitan bernafas melalui hidung, dan seringkali disertai dengan infeksi sinus.
Lalu ada pleuritis. Pleuritis adalah peradangan pada pleura, yaitu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Gejala meliputi nyeri dada yang tajam yang bisa memperburuk saat bernafas dalam batuk. Gejala meliputi nyeri dada yang tajam yang bisa memburuk saat bernafas dalam-dalam atau batuk. Selanjutnya ada difteri. Difteri merupakan infeksi bakteri yang dapat mempengaruhi tenggorokan dan saluran pernafasan bagian atas, menyebabkan tenggorokan bengkak, kesulitan bernafas, dan pembentukan pseudomembran di tenggorokan. Ini adalah kondisi serius yang membutuhkan perawatan antibiotik dan antitoksin. Lalu ada bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus atau saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Gejala utamanya adalah batuk yang berlangsung lama, produksi dahak, dan terkadang sesak nafas. Bisa bersifat akut atau kronis. Selanjutnya ada sianosis. Sianosis merupakan kondisi di mana kulit dan jaringan tubuh tampak kebiruan akibat kekurangan oksigen di dalam darah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai masalah pernafasan atau kardiovaskular dan membutuhkan perhatian medis segera. Dan beberapa gejala yang terakhir adalah hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi di mana tubuh atau bagian tubuh kekurangan oksigen. Ini bisa disebabkan oleh masalah pernafasan, gangguan peredaran darah, atau keracunan. Gejala dapat mencakup keberian pada kulit, sesak nafas, dan kebingungan. Selanjutnya ada laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada laring atau kotak suara yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau penggunaan suara yang berlebihan. Gejala utamanya adalah suara serak atau hilangnya suara serta tenggorokan yang gatal atau nyeri. Gejala selanjutnya adalah adenoid. Adenoid merupakan jaringan limfoid di bagian belakang hidung yang bisa memperbesar dan mengganggu saluran pernafasan, terutama pada anak-anak. Pembesaran adenoid dapat menyebabkan kesulitan bernafas melalui hidung, tidur mendengkur, dan infeksi telinga berulang. Selanjutnya ada rinitis. Rinitis adalah peradangan pada selaput lendir hidung yang biasanya disebabkan oleh alergi atau infeksi. Gejala meliputi hidung tersumbat, pilek, bersin, dan gatal di hidung. Dan ada faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring atau bagian belakang tenggorokan. Gejala umumnya termasuk sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan kadang-kadang demam. Penyebabnya bisa berupa infeksi virus atau bakteri. Dan gejala yang terakhir adalah sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada sinus atau rongga di sekitar hidung dan mata yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Gejala meliputi nyeri wajah, hidung tersumbat, lendir kental, dan sakit kepala. Semua kondisi ini mempengaruhi sistem pernafasan dengan cara yang berbeda dan memerlukan penanganan yang sesuai untuk meredakan gejala dan menangani penyebabnya.